Selamat datang di segmen analisa. Kita bahas terkait dengan pemanggilan kekasihnya Loli, Fadel, yang hari ini dijadwalkan diperiksa di Polres Jakarta Selatan. Tetapi dia ini sehari sebelum dipanggil mengirimkan surat nih ke Polres Jakarta Selatan bahwa dirinya katanya sedang tidak enak badan. Tapi dari pihak Humas Polres Jakarta Selatan juga sebenarnya tidak begitu saja mengiyakan karena agak sedikit kesel karena sampai hari ini pun pihak Polres Jakarta Selatan tuh bilang nih sama kuasa hukumnya Fadil bahwa ayo dong kalau memang Anda sakit tidak cuma sekedar dengan tulisan doang tapi harus ada surat keterangan dari dokter kalau Anda itu memang tidak bisa hadir. Ini adalah sebuah indikasi bahwa sepertinya Fadel ini sudah sangat ketakutan ya. Dia tuh kan kalau ngomong di media ataupun sosial media kesannya kayaknya everything is fine, semuanya baik-baik aja. Tapi ternyata dengan action yang kita lihat hari ini dia tidak hadir, banyak masyarakat yang sudah menduga bahwa dia tidak hadir karena memang kemungkinan besar pada saat dia dimintai klarifikasi hari ini, dia akan dijadikan tersangka sekaligus dan kalau hukumannya di atas 5 tahun penjara, tersangka itu harusnya ditahan teman-teman. Dan pasal yang dikenakan ke Fadel ini memang hukumannya nggak main-main adalah sekitar 15 tahun penjara. Bahkan di Polres Jakarta Selatan hari ini, pamannya dari Loli atau kakaknya dari Nikita Mirzani juga hadir beserta kuasa hukumnya, ada Fahmi dan juga Edwin. Ngomongnya sembari nyantai, tetapi dari omongan santai dan juga selengean ini, tetapi tersimpan sebuah emosi dan kekesalan yang luar biasa. Poin yang pertama, dikatakan dari mereka begini bahwa kalau nggak datang, harusnya tuh ada surat izin resmi dari dokter lah. Alasannya tuh masa cuma kurang enak badan, kalau di sekolah aja atau di kantor nih kita sakit itu kita harus ada surat keterangan dokter. Ini hukum loh, dianggapnya main-main seperti itu. Terus kakaknya Nikita Mirzani, Edwin mengatakan bahwa dia kan konten kreator kan katanya, ya saya pengen foto sama dia kan artis terkenal tuh. Ini adalah nyindir statementnya dari seorang Fadel yang bilang ya bahwa saya punya followers, saya punya engagement, Nikita juga sama punya followers dan engagement, makanya kasus ini viral. Karena dulu pacarnya Loli juga ada kan ya, tapi tidak seviral itu karena bukan saya pacarnya gitu. Makanya dia nyindir ke arah situ teman-teman. Terus juga dikatakan kakaknya Nikita Mirzani, Edwin, mungkin dia kecapean kali ya abis main Monopoly gitu. Ya karena kan di video sebelumnya aku bahas, si Fadil ini nunjukin foto story-nya adalah Monopoly dan kata-katanya kangen nih sama Loli, ayo kita main Monopoly lagi bareng sayang, begitu. Ya, you know lah, ini adalah sindirannya. Saya tidak pernah menyerahkan atau menitipkan Laura ke Fadel. Itu semua adalah mengada-ada karena ada narasi di luar sana yang mengatakan bahwa Fadel itu atau Loli mungkin di antaranya atau keduanya yang kayaknya memberikan kesan bahwa pamannya Loli, Edwin ini sudah pernah ketemu sama Fadel, diserahkan baik-baik, tolong dijaga Loli ya gitu. Itu tidak pernah dibantah dengan lantang. Di sini saya tidak pernah mengatakan hal tersebut. Jangan mengada-ada gitu. Saya ingatkan, kata Fahmi, kuasa hukum dari Nikita Mirzani, ini bisa dikategorikan sebagai proses menghalangi penyidikan, jangan sampai nanti dijemput paksa. Ini pun juga linear dengan keterangan Humas Polres Jakarta Selatan, karena undangannya sudah disampaikannya minggu lalu, tapi dia baru mengirimkan surat tidak bisa hadir 1 hari sebelumnya, dan penyidik pun masih merespon untuk diberikan surat sakitnya. Tetapi dari surat tersebut yang dikirimkan Fadel ke Polres Jakarta Selatan, katanya mereka minta ditunda pemeriksaannya minggu depan di hari Jumat, tanggal 4 Oktober 2024, pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Fadel ini kan juga sudah punya 2 kali pengalaman kasus hukum, bahkan dia pernah mendekam di penjara juga, dan sama juga di Polres Jakarta Selatan. Menurut Humas, Polres Jakarta Selatan mengatakan bahwa tahun lalu Fadel itu kena pasal 170 terkait pasal pengeroyokan, itu juga berada di Polres Jakarta Selatan. Ini adalah kasusnya pada saat dia mengendarai motor, kemudian terjadi kayak keegoan dengan oknum anggota TNI, kemudian ada terjadi kayak persinggungan, tapi si Fadel itu
emosional dan dia nggak sendirian. Dia dibantui dengan saudara-saudaranya melakukan pengeroyokan kepada oknum TNI tersebut hingga akhirnya babak belur. Kita sudah lihat foto-foto dia waktu di tahanan dengan baju kuningnya, tapi itu nggak lama, kayak cuma beberapa minggu doang ya. Tapi karena terjadi kayak restoratif justice atau kayak damailah dengan yang melaporkan, akhirnya Fadel dan juga kakak-kakaknya dikeluarkan. Dan menurut kalian pada saat terjadi perdamaian tersebut, apakah ada uang yang ada untuk ganti rugi? Kayaknya sih ada, dan angkanya juga menurut aku tidak mungkin kalau cuma 1 juta 2 juta. Anggota TNI gitu loh yang dibegitukan. Pasti juga biaya kerusakan kendaraan, terus juga fisik dan sebagainya. Paling nggak puluhan juta, bahkan nyaris ratusan juta menurut aku untuk perdamaian tersebut. Begitupun juga sama, beberapa hari yang lalu, Nikita Mirzani mengatakan bahwa Fadel itu baru aja keluar tuh dari Polres Pesanggerahan ya, Polsek Pesanggerahan, dan ternyata dikonfirmasi oleh Kapolseknya memang betul Fadel itu terkena lagi, dilaporkan kasus kayak pengeroyokan gitu teman-teman, dan pemukulan sih tepatnya, karena ada temannya orang tuanya Fadel yang datang, terjadi percekcokan, Fadel langsung melakukan baku hantam tersebut dan ya, dia dilaporkan lagi, tapi sudah terjadi proses perdamaian karena deliknya adalah delik aduan. Dari 2 kasus ini, Fadel itu cukup berpengalaman dalam kasus hukum, makanya ada alasan kenapa dia tidak hadir, karena potensi dia dijadikan tersangka itu sudah sangat tinggi sekali. Bahkan keterangan Humas Polres Jakarta Selatan hari ini bahwa untuk Loli masih berada di rumah aman dan sedang ada terapi. Keluarga dan orang lain memang belum diperbolehkan menjenguk, termasuk juga Fadel nggak boleh menjenguk teman-teman. Nah, terkait dengan Fadel, kalau dia nggak datang lagi, ini bisa akan dinaikkan menjadi penyidikan. Jadi kalau penyelidikan ke penyidikan itu artinya penyidikan tuh sudah dipastikan adanya tindak pidana di situ. Karena alasan dari Humas Polres Jakarta Selatan, kami sudah punya alat bukti yang sangat jelas sekali kalau memang sudah ada tindak pidananya di sini. Alat buktinya berupa foto-foto, terus juga sejumlah chatan antara saksi dan juga korban, kesaksian dari sejumlah saksi di sini, plus juga dengan hasil visum, itu sudah mencakup keseluruhan dan memang sudah ada tindak pidana di situ, sudah clear sekali. Tetapi apakah tindak pidana ini adalah yang melakukannya Fadel atau bukan, kan harus diklarifikasi. Tahapan klarifikasi adalah tahapan yang penting. Kalau seandainya, mohon maaf dengan segala hormat, kalau seandainya memang betul yang dituduhkan Nikita Mirzani bahwa Loli pernah hamil, pernah juga menghilangkan jabat calon gitu ya, bayinya tersebut, katanya dugaannya adalah 2 kali, itu kan juga belum jaminan bahwa Fadel adalah yang terlibat di situ. Ya, suka tidak suka ya, tapi dengan klarifikasi dari Laura atau Loli ataupun juga dengan Fadel, ini akan mengkonfirmasi. Makanya kan Nikita Mirzani selalu bilang ya, beberapa kali di wawancaranya bahwa tunggu aja, anak itu nanti juga pasti kita akan mengakui apa yang telah terjadi pada dirinya. Kalau nggak sekarang ya nanti di persidangan gitu. Karena dengan barang bukti yang sudah dikumpulkan oleh Nikita Mirzani, ini sudah nggak main-main. Bahkan dari Fadel pun kelihatan sudah ketakutan, dia tidak hadir dalam pemeriksaan hari ini. Kalau dia ngerasa benar, ngerasa bahwa dia tidak pernah menyuruh Loli untuk menghilangkan hal tersebut, ataupun juga tidak pernah melakukan hubungan seperti itu, ya kenapa harus takut gitu? Bukankah dia dengan lantang dan percaya diri dalam konferensi persnya mengatakan, hubungan saya dengan Loli itu adalah hubungan yang sehat. Saya tidak pernah berhubungan badan dengan dia. Saya tidak pernah menyuruh dia A, B, C, dan D. Tapi kok pada saat dimintai datang klarifikasi, dia tidak datang. Itu kan terlalu mengada-ada. Ada sebuah pepatah bilang gitu ya, action speaks louder than words. Perbuatan itu berbicara lebih nyata, lebih kuat dibandingkan dengan kata-kata. Dan kita lihat nih, ada postingan terbaru apa di Instagramnya Fadel. Ini postingannya ada siapa nih? Kuasa hukum plus juga dengan Humas Polres Jakarta Selatan. Kata-katanya begini, hari ini berdiskusi dengan Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan tentang laporan NM kepada Fadel Badije.
Kami yakin penyidik akan tegak lurus dalam penanganan perkara ini dan tidak mengambil kebijakan yang dapat merugikan klien kami. Oh, ini di repost aja ya dari kuasa hukumnya. Oke, kesannya percaya diri gitu ya bahwa tidak merugikan klien kami. Apa maksudnya tidak merugikan klien kami? Kalau memang dia terbukti ya lihat nanti ke depannya seperti apa. Terus ada juga postingan terbaru juga, ini repost juga teman-teman. Fotonya Fadel beserta dengan kuasa hukumnya. Pasal azas praduga tak bersalah diatur dalam KUHP dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Pada KUHP, azas praduga tak bersalah dijelaskan dalam penjelasan umum angka 3 huruf C KUHP, yaitu setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap. Secara prosedural adalah seperti itu. Tapi kan kalian tahu ya bahwa kita ngomongnya adalah sudah materi persidangan ini. Ya memang kalau belum ada putusan ketok hakim, dia bersalah, itu masih disebutnya adalah terduga teman-teman. Tapi itu hanya masalah waktu saja, sepertinya cepat atau lambat kebenaran akan terungkap. Apalagi kalau sudah ada pengakuan dari Laura atau Loli, seandainya dia mengakui bahwa betul saya pernah hamil dan ternyata itu adalah miliknya Fadel, ya sudah habislah Fadel di sini. Makanya keterangan dari pihak kepolisian juga mengatakan ada dijadwalkan kembali Loli atau Laura ini akan dilakukan pemeriksaan lagi untuk tambahan di RSCM karena untuk melengkapi proses yang telah dilakukan. Artinya akan dicek sampai sebegitu dalamnya karena proses yang diduga telah terjadi seperti itu sudah sekitar beberapa bulan yang lalu, kemungkinan tepatnya di bulan April telah terjadi peristiwa itu. Sekarang sudah bulan September, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September. Artinya dibuangnya dugaannya sudah 5 bulan lalu. Artinya butuh banyak lagi tes laboratorium untuk mengecek apakah dia pernah seperti itu atau tidak. Dan itu adalah bagian dari alat bukti yang berupa visum, yang berupa alat bukti ilmiah yang tidak terbantahkan. Sementara itu yang bisa aku update mengenai drama dari kasus ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, Facebook pageku, dan juga akun TikTok di Anjasa Asmara. Sampai jumpa.